Aliwahana, Sapardi Djoko Damono, asli dan tiruan. Contoh kasus, Kelenongan Lenong. Ketika berganti-ganti kendaraan, ketoprak harus pandai-pandai menyesuaikan diri dengan kendaraan yang baru. Dalam banyak hal yang berkaitan cirinya sebagai teater tradisional Betawi, Lenong juga terbuka terhadap prinsip aliwahana. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kleden Probonegoro, disinggung berapa ciri Lenong yang juga kita dapati dalam ketoprak dalam hal mendapatkan naskah. Dikatakannya bahwa ada dua jenis cerita teater Lenong, yaitu cerita riwayat dan cerita karangan. Cerita riwayat berkisar sekitar kehidupan pahlawan setempat atau kejahatan yang pernah timbul di suatu daerah yang tetap tinggal dalam ingatan masyarakat, seperti misalnya gerombolan Mat Item. Tipe cerita karangan adalah kreasi para seniman teater Lenong, terutama sutradaranya, berdasarkan berbagai sumber lain seperti komik, film, dan berita hangat di media. Bahkan cerita karangan bersumber pada pementasan kelompok Lenong yang pernah ditonton si sutradara. Dicontohkannya beberapa cerita seperti Pendekar Sumur Tujuh berasal dari sebuah film yang pernah ditonton seorang sutradara Lenong. Demikian pula lakon Pendekar Kuda dari Cimanu. Komik telah memberikan ilham kepada sutradara untuk membuat cerita Ronggeng Kerawang dan Anak Pendekar Sabuk Wasiat. Sayang bahwa Kleden Promodegoro tidak menyebut judul-judul film atau komik yang menjadi sumber cerita tersebut. Kalau kita melihat lebih jauh lagi tentang perkembangan Lenong, akan tampak bahwa apa yang terjadi pada ketoprak terjadi juga pada teater Betawi itu. Lenong masuk ke radio dan televisi dan menjadi bagian dari kebudayaan populer yang menyerap serta sekaligus menciptakan barang baru bagi masyarakat. Frekuensi penyiaran di kedua media itu tentu menuntut penciptaan cerita yang makin luas sumbernya agar teater itu bisa bertahan. Kita mengenal Lenong Rumbi dan Lenong Bocah yang menjadi populer di televisi karena antara lain sejak tahun 1990-an berhasil menciptakan cerita-cerita baru yang berbagai bagi sumbernya. Di kedua media itu, Lenong harus menyesuaikan diri dengan wahananya yang baru. Suatu kecenderungan yang tidak jarang menimbulkan sikap negatif dari pengamat seni yang tidak suka pada sikap terbuka. Bahkan Kleden Promodegoro sendiri sebagai peneliti bertanya-tanya, saya menjadi semakin bingung. Yang saya tidak mengerti apakah yang menjadi ciri kelenongan. Pertanyaan tersebut alhamdulillah malah mendorongnya untuk meneliti kembali lebih lanjut. Dan tentunya kita memahami kebingungannya itu karena Lenong yang pernah disaksikannya di kampung-kampung telah mengubah dirinya menjadi tontonan di televisi. Dan meskipun konon ada semacam ketidaksenangan terhadap bentuk baru itu di kalangan generasi tua, perubahan dalam kesenian apapun tidak akan bisa dihalangi kalau memang niatnya untuk mempertahankan keberadaannya. Kalau perubahan itu menyangkut perubahan wahana, mau tidak mau akan menyangkut semua unsur yang membentuknya sebagai suatu struktur. Tidak terkecuali pesan yang diniatkan. Bahkan menurut Nafis, sistem sosial suatu masyarakat pun bisa dibalikan seperti yang terjadi pada Kaba, salah satu teater tradisional Minang. Dalam beberapa kisah diungkapkan bahwa seorang ayah yang berstatus sebagai sumando, tamu di sebuah rumah, berhak mengusir anaknya. Orang meminang gadis kepada ayahnya. Sepasang remaja yang mati dikuburkan berdekatan, padahal mestinya pasangan yang halal kawin adalah yang berlainan suku. Itu semua bertentangan dengan sistem sosial Minang dan sekaligus membuktikan bahwa Kaba tidak menolak prinsip utama dalam proses aliwahana.